Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan mengikuti kajian tentang pernikahan dan rumah tangga. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan simpulan singkat terkait pembahasan di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama, kita diingatkan bahwa perempuan dalam Islam sangat dimuliakan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bukan sekedar sebagai kumpulan riwayat, tetapi juga sebagai panduan etika bagaimana cara perempuan itu dilindungi dan dihormati. Artinya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kehormatan perempuan sebagai pondasi yang dibangun di atas amanah, akhlak, dan penjagaan diri. Dari fondasi inilah, hari ini kita melangkah ke pembahasan tentang rumah tangga dan pernikahan, yang mana pernikahan itu sendiri adalah ruang paling nyata di mana nilai-nilai tersebut dihidupkan, yaitu sebuah ruang yang tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga pemahaman, tidak hanya niat baik, tetapi juga panduan yang benar. Agar apa? Agar ibadah tidak berubah menjadi beban dan tanggung jawab tidak kehilangan kasih sayang. Bersama saya, Putri An-Nafi'ah, selaku moderator pada kesempatan kali ini yang akan menemani para peserta sekalian dalam ruang diskusi. Sekali lagi, selamat pada pemateri khususnya dengan tema kajian Rumah Tangga Berkah Panduan Pernikahan dalam Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengantarkan kita pada pemahaman tersebut, telah hadir nih bersama kita seorang narasumber yang secara konsisten mengkaji hadis dengan pendekatan keilmuan sekaligus kepekaan sosialnya. Beliau adalah Ustazah Dr. Hajah Jauharatun Naqiyah LCMA. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan bik. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur hari ini masih dibersamai oleh beliau. Semoga Ustazah senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terkait profil dan CV beliau, tentu sudah sama-sama kita ketahui ya di pertemuan sebelumnya, yang mana beliau adalah sosok yang Masya Allah khususnya dalam bidang kajian hadis, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman, serta telah belasan tahun mendalami kajian ilmu hadis. Oke, sebelum materi, seperti biasa kita mulai dengan pembacaan tawasul terlebih dahulu, supaya materi kajian yang akan kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang berkah dan tentunya bermanfaat, khususnya bagi lingkungan kita. Oke, kita baca tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika ya Allah bi'amalina as-salihati wa bin nabil a'zami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi azwajihi wa zurriyyatihi wa bi jami'i anbiya'ika wa rusulika wa khususan bil asharati al-mubasyarin bil jannah wa bi jami'i ashabi rasulika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa bil mujahidina fi sabilillah wa bi jami'i awliyaika wa salihi ibadika wa khususan wa bi Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abi al-Husain
Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, wa Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani, wa Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, wa Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Nasai, wa Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini, wa sairil ulama'il al-muhaddisin min masyariqil ardi wa magharibiha ajma'in. Allahumma anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana bi husnil khitam wa dinil islam wal iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, baik, melalui pemaparan beliau nanti, kita akan diajak membaca kembali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai sedang mencari siapa yang benar, tetapi mencoba memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya terkait tentang pernikahan dan rumah tangga. Dan juga bukan untuk menghakimi praktik rumah tangga siapapun, melainkan untuk menata ulang cara kita membaca sunnah dengan adab, dengan konteks, dan dengan kasih sayang. Dengan penuh hormat, mari kita sambut dan dengarkan bersama pemaparan Ustazah. Dan sebelumnya Afwan Ustazah, untuk penyampaian materi, kami persilahkan Ustazah dengan alokasi waktu kurang lebih 40 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qoriban birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sobal khair, selamat pagi semuanya. Pertama, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan dan juga kepada teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan webinar atau kajian hadis kita, yang untuk pertemuan kedua ini kita akan fokus pada pembahasan yang pertama tentang hadis memilih pasangan, kemudian yang kedua akhlak daripada pasangan suami dan istri, dan yang ketiga hadis tentang kasih sayang dan komunikasi, dan yang terakhir kesalahan umum dalam memahami ketaatan istri. Baik, kita mulai dengan hadis memilih pasangan. Kenapa memilih pasangan ini penting ya? Karena memang pasangan kita gitu kan, suami istri itu adalah asasun najah fi zawaj, gitu kan? Aspek asasi dalam keberlangsungan rumah tangga itu, apakah saidah atau fisyaqah, apakah ia akan bahagia, sakinah mawaddah warahmah, atau sebaliknya. Itu semua sebelum gitu kan, sebelum kita memiliki cita-cita jannahnya atau apanya, itu semuanya berawal dari ikhtiyaruz zauj atau ikhtiyaruz zaujah dalam memilih pasangan. Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat, anjuran-anjuran atau nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua dalam memilih pasangan guna menciptakan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memilih pasangan adalah salah satu hal asasi, kan? Dan aspek yang membuat perempuan atau laki-laki itu, perempuan itu dipilih atau laki-laki itu memilih, gitu kan? Itu banyak sekali, gitu kan? Banyak sekali aspeknya. Tapi sesuai dengan hadis,
adalah eh, seperti apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol tunkahul mar'ah li arba' lima liha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Jadi daripada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata perempuan itu biasanya dinikahi karena empat hal, baik itu karena hartanya atau nasabnya atau rupanya, kemudian juga yang terakhir agamanya. Namun curahkanlah atensi atau perhatian kita kepada perempuan yang kokoh terhadap agamanya, niscaya kita tidak akan tercela. Itu adalah dawuh atau anjuran daripada Rasulullah SAW dalam memilih pasangan, khususnya perempuan kan. Namun teks hadis ini mencangkup perempuan dan juga laki-laki, karena sejatinya relasi dalam rumah tangga itu kan suami dan istri. Nah, jadi bukan istri saja. Nah, kita sebagai perempuan dalam menerima, gitu kan, dalam menerima pasangan itu juga melihat empat hal ini, ya kan? Dan yang ditekankan oleh agama ada daripada empat hal ini adalah kualitas dari keberagamaan laki-laki atau perempuan itu sendiri. Maka hendaknya kita mendahulukan kualitas keberagamaannya daripada hartanya, daripada rupanya, daripada harta apa eh, nasabnya gitu kan. Jadi agama itu di atas tiga hal itu, gitu kan, baik itu kita perempuan memilih laki-laki, menerima laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, bahkan kenapa penting sekali gitu kan agama ini ditekankan gitu kan, karena riwayat lain juga daripada Ibnu Asakir, daripada Sayyidah Aisyah, sebelumnya kan daripada Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berkata, takhayyaru linutfikum, pilihlah baik-baik di mana engkau akan menaruh manimu. Fa innan nisa yalidna asbah ikhwanihinna wa akhwatihin, karena sesungguhnya perempuan itu akan melahirkan anak-anak yang serupa dengan saudara-saudarinya. Jadi generasi ke depan itu ya tergantung perempuannya, kan? Makanya perempuan itu memang eh, tiangnya, gitu kan? Tiangnya ketika perempuan itu baik, gitu kan? Ketika laki-laki itu memilih perempuan yang baik, insya Allah generasi yang lahir juga akan generasi yang baik, karena itu akan menentukan daripada agamanya. Dan banyak hadis lainnya juga yang menjelaskan tentang pentingnya kualitas agama yang harus kita perhatikan dalam memilih pasangan. Daripada hadis itu lahirlah, kalau kita melihat di kitab-kitab fikih, gitu kan, sifat-sifat yang dianjurkan yang lahir daripada hadis itu, gitu kan, hadis di atas tadi. Apa saja sih, gitu kan, sifat-sifat uh, yang harus kita tekankan gitu kan dalam memilih pasangan. Seperti di ini saya ambil dari Fathul Mu'in ya, dari Fathul Mu'in. Yang pertama itu laki-laki atau perempuan yang dari saudara jauh lebih didahulukan daripada saudara dekat. Ada kan mungkin keluarga yang memang antara sepupu kan bisa menikah, tetapi jika ada daripada yang ajnabi gitu kan, yang tidak ada hubungan kekeluargaan, itu lebih didahulukan sehingga silaturahmi itu semakin semakin luas seperti itu. Kemudian yang kedua juga daripada ajnabi. Ya tadi kan ajnabi sama daripada yang sedarah dengan kita, gitu kan, sepupu kita gitu kan. Itu lebih didahulukan. Baik itu kita perempuan laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga mendahulukan juga perawan gitu kan daripada yang janda, seperti yang di apa dalam riwayat dikatakan mengisahkan bahwa Sayyidina Jabir menikahi seorang janda, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, apakah kamu menikahi apa sih perawan atau bikron atau saiban, janda? Qala bal saiban, tidakkah saya menikahi janda? Namun Rasulullah mengatakan fahallan bikron tulaibuka wa tulaibuha. Apakah lebih baik engkau menikahi seorang perawan, gitu kan, yang mana seorang perawan itu akan tulaibuka, yang akan lebih manja, gitu kan, tidak
gadis gitu, yang mana ia akan bermain denganmu, artinya lebih manja dan juga kamu akan dapat bersenda gurau banyak kepadanya. Itu anjuran daripada jika ada gitu kan, kecuali memang seorang janda itu ketika laki-laki menikahi ataupun perempuan duda gitu kan, ada maslahat di situ, maka ya tidak apa-apa gitu kan. Namun dalam hadis ini ya kalau ada yang gadis gitu kan atau juga yang tidak duda, maka itu lebih lebih baik. Kemudian juga yang ketiga lebih kepada pasangan yang juga akan eh, punya potensi untuk melahirkan keturunan, tazawwajul walud, nikahilah wanita yang memiliki potensi untuk subur gitu kan, yang subur, walud itu yang subur, al wadud yang juga penyayang, fa inni mukafirun bikum al umam yaumal kiamah. Sungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat. Jadi salah satu daripada tujuan pernikahan itu niatnya adalah untuk taksirun nasl, untuk memperbanyak keturunan. Makanya anjurannya adalah kita mencari pasangan yang subur gitu kan, daripada yang tidak dapat melahirkan keturunan. Ini juga kan salah satu yang harus dikedepankan dalam memilih pasangan. Selain daripada sifat-sifat akhlaknya, tapi juga kita melihat kesuburannya. Karena memang Rasulullah akan bangga gitu kan terhadap orang keturunan-keturunan umatnya pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu yang memiliki akhlak, yang beradab, dan juga dia juga akil, gitu kan, memiliki akal yang dia mampu untuk belajar, karena nanti akan mempengaruhi ya, itu mempengaruhi karena anak itu kan kepada ibunya, khususnya kepada ibunya daripada akhlaknya dan juga daripada gen keturunan kecerdasannya gitu kan. Jadi didahulukan yang beradab, yang berakhlak, dan juga memiliki dan juga akal yang mudah untuk belajar, dan juga tidak memiliki anak dari selainnya. Artinya ya berarti dia masih gadis gitu kan, bukan janda yang membawa anak. Atau bisa jadi janda tapi dia nggak punya anak. Nah itu lebih didahulukan. Kecuali memang ada maslahat-maslahat lain yang mengharuskan dia gitu kan menikahi orang itu duda yang memiliki anak atau janda dan juga dia ridho atas itu, maka tidak apa-apa. Jadi kembali kepada keridoan daripada dua-duanya. Adapun sifat yang dihindari dalam memilih pasangan sesuai dengan ayatnya gitu kan, yaitu orang yang ahlu syirik, wala tangkil musyrikati hatta yu'minna ilal akhir. Kemudian juga ahli zina, naudzubillah min dalik, azani la yankiu illa zaniatan au musyrikatan. Oke, itu dua sifat yang memang kita hindari. Dan insya Allah itu tidak akan jauh ya daripada pilihan-pilihan kita. Maka Al-Quran menyarankan gitu kan bahwa untuk kita tidak melihat kepada kita, berarti kan ini lahir daripada agama ya. Agama orang yang berakhlak tidak akan zina gitu kan, tidak akan musyrik. Nah, maka ini harus dihindari. Kemudian selanjutnya adalah hadis akhlak suami dan istri. Dalam buku Syifatul Zauj As-Salih dan Zaujah As-Salihah punya Imam Sya'rawi, dan juga kitab Nidhamul Usrah karya daripada Syed Alawi Al-Maliki, dan juga banyak sekali kitab-kitab tentang buku-buku tentang zawaj, tentang pernikahan. Di situ disebutkan banyak sekali akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh suami dan istri, dan itu menjadi pedoman kita bagi kita yang hendak menikah atau yang sudah menikah, untuk mengintrospeksi gitu kan, untuk membaca ulang kitab-kitab itu, kemudian mempraktekannya, apa yang kurang daripada akhlak kita, apa yang kurang daripada akhlak pasangan kita, sehingga sama-sama introspeksi untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sesuai daripada anjuran gitu kan ulama-ulama kita gitu kan, dan juga dikuatkan oleh pada hadis dan juga Al-Qur'an, akhlak-akhlak daripada pasangan. Yang pertama itu adalah suami ya. Yang pertama
sebelum gitu kan menciptakan keluarga yang sakinah itu tidak akan terjadi keluarga yang sakinah itu kalau dia salah dalam memilih pasangan. Jadi sebelum panjang lebar gitu kan, maka memang semuanya tadi seperti di awal, semuanya itu berawal daripada memilih pasangan. Karena pasangan itu bisa jadi surga kita, Allahumma amin, atau bisa jadi juga neraka kita, naudzubillah. Maka yang pertama ditekankan adalah baik dalam memilih pasangan, husnu ikhtiari zaujah. Baik dalam memilih pasangan bagi laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki ya, pasti suami memerintahkan keluarganya untuk sholat atau untuk melakukan ibadah-ibadah fardu lainnya dan juga sunnah. Karena memang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap itu dan itu yang akan ditanyakan kelak dia di akhirat, yaitu tentang pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Maka nah, penting sekali untuk suami itu melihat itu. Mungkin banyak laki-laki yang mampu menyediakan secara materi atau secara apa ya duniawi, tapi dia acuh tak acuh gitu, tidak memperdulikan terhadap agama daripada pasangannya dan juga anak-anaknya. Maka akhlak ini kan makanya didahulukan tentang agama ya, artinya memilih pasangan, kemudian memerintahkan keluarganya untuk melakukan ibadah-ibadah. Itu sebelum nanti akhlak-akhlak yang berkaitan dengan duniawi. Nah, yaitu tentang didahulukan, makanya ulama ini kenapa ini memulai dengan ini gitu kan. Kenapa memulai dengan agama? Karena itu penting gitu kan. Apa sih pasangannya, anak-anaknya untuk sholat, kemudian sholat berjamaah, karena itu akan menghasilkan dengan sholat dia, dengan jamaah dia bersama-sama akan menghasilkan ulfah, kasih sayang sesama. Jadi ulfah mawaddah itu akan lahir daripada ibadah yang kuat di dalam rumah itu. Bagaimana suami itu menciptakan ibadah di dalam rumahnya, itu akan otomatis ada kasih sayang. Nah, maka suami itu penting sekali memperhatikan atensinya yang besar. Yang pertama adalah tentang ibadah pasangannya dan juga anak-anaknya. Kemudian tidak mendekati istrinya ketika haid atau ketika sakit, gitu kan? Tidak otomatis selalu siap, itu juga penting. Kemudian tidak melakukan hubungan suami istri dari jalan yang tidak disyariatkan. Kemudian memberikan nafkah halal. Ini penting sekali memberikan nafkah halal. Karena apa? Itu menjadi haknya istri, gitu kan? Tidak haknya istri itu apa? Daripada hadis ini, qalat ya Rasulullah mahaku zaujah ahaduna alaih, apa hak seorang istri? Rasulullah mengatakan ayat imaha idza ta'im wa yaksuha idza tasa wa la yadribul wajah wa la yaqbu wa la yahjur illa fil bait. Jadi nafkah, memberi nafkah, koidnya nafkah itu banyak tapi kan dikoidkan, diikat, artinya di nafkah yang seperti apa gitu kan, nafkah yang halal. Makanya iya kawakas bil haram fa inna nasbir alal ju' wad dar wala nasbir ala nari jahannam. Ini kalau istrinya benar gitu kan. Janganlah kau mencari yang haram karena sesungguhnya saya lebih kuat menahan kelaparan daripada menahan panasnya api neraka. Maka seorang istri untuk mendukung suaminya, mensupport tidak melakukan hal-hal sehingga memberikan nafkah dari jalur yang tidak halal. Kemudian menjaga istri dan kehormatannya dengan tidak membiarkan berlama-lama, itu kan? Artinya meninggalkan tidak disentuh dan meniatkan untuk mendapatkan pahala. Jadi suami istri ya, laki-laki atau perempuan melakukan kebaikan kepada pasangan itu diniatkan untuk lillahi ta'ala. Karena kalau sekedar dia hanya memberi makan, sekedar memenuhi secara biologis atau lainnya, hanya tanpa diniatkan untuk mendapatkan pahala itu kan sia-sia. Nah, jadi laki-laki atau perempuan usahakan apa yang diberikan atau hidmahkan untuk pasangan kita itu dia niatkan untuk mendapatkan pahala.
Kemudian ketika mengikuti anjuran agama ketika ada perselisihan. Jadi ketika ada perselisihan, cekcok, itu memang didahulukannya mengikuti bagaimana gitu kan, mengikuti anjuran agama. Terus bermuamalah yang baik dan berkasih sayang dan sabar atas perlakuannya. Artinya tahammulul adza. Laki-laki itu memang harus kuat, gitu kan, terhadap perlakuan istrinya, harus banyak sabarnya. Nah, karena Rasulullah apa? Mara'aitu ahdan arhamu bil ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang paling sayang, orang yang paling rahmah terhadap saudaranya, sabar terhadap keluarganya. Maka sejatinya seorang suami juga hendak mengikuti Rasulullah untuk berkasih sayang, sabar, kelakuan istri-istrinya. Kemudian tidak menindas hak istrinya baik dari mahar, artinya harus harus adil ya. Maharnya, nafkahnya, tempat tinggalnya, gitu kan, dan eh, tidak melanggar perjanjian di awal sebelum pernikahan itu. Misal nafkah bagaimana, tempat tinggal bagaimana, itu harus sesuai karena itu haknya kita, haknya perempuan. Kalau memang tempat tinggal sudah ditentukan ternyata tidak sesuai, itu perempuan bisa, kita bisa apa, kita bisa meminta itu, meminta hak kita, itu kan, meminta hak kita dalam ketika dia melanggar dari ucapan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Kemudian adil jika memiliki lebih dari satu istri, kemudian mempelajari hukum talak dan juga tasrih jika menalak istrinya. Jadi penting sekali suami itu untuk mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dalam rumah tangga, baik itu hukum juga hukum talak, ya kan, sehingga dia bisa mempraktekannya sesuai dengan syariat. Kemudian juga hukum-hukum lainnya ya, khususnya yang untuk tarbiyah pasangannya, seperti hukum haid dan nifas, gitu kan, ibadah. Kalau sejatinya dia memang tidak mampu untuk itu, berarti dia harus memberikan izin kepada pasangannya atau anak-anaknya untuk belajar kepada guru. Nanti berarti dia memberikan izin untuk itu ketika dia tidak mampu untuk mempelajarinya sendiri. Kalau dia mampu mempelajari sendiri, ya udah berarti pasangannya dan anak-anaknya belajar lewat dia. Jadi penting sekali tidak hanya fokus mencari uang gitu kan, mencari nafkah, tapi tidak memperhatikan kepada isi gitu kan, baik itu ilmu atau juga agama keluarganya. Kemudian juga sifat lainnya adalah harus banyak bercanda dengan pasangan gitu kan, tidak hanya memberikan kebutuhan, tapi dia tidak memberikan perhatian kepada pasangan dan juga keluarganya. Adapun akhlak, nah tadi kan suami itu adalah haknya istri, yaitu kewajibannya suami. Nah sekarang adalah kewajibannya seorang istri dan haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh istri. Nah, karena kan semuanya memiliki ro'iyah, memiliki mas'uliyah. Kullukum ro'in wa mas'ulun an ro'iyati. Semuanya memiliki tanggung jawab. Nah, hatta qal wa mra'atul rajul ro'iyah fi baiti zaujiha. Dan seorang istri itu adalah ro'iyah, pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Nah, itu tanggung jawabnya seorang istri. Yaitu dengan apa? Sifat untuk menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Itu yang pertama, taat. Bukan dan juga menjaga apa yang dititipkannya padanya. Dia menjaga amanah itu dengan baik. Karena Rasulullah mengatakan mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun lahu min zaujatin sholihah. Tidak ada yang lebih baik gitu setelah ketakwaan kecuali apa? Istri yang solehah. Apa ciri-cirinya? In amaroha atau adhu, diperintah ia taat, wa inna dhoro ilayya sarrathu, ketika dipandang enak dipandang, wa in aqsama alayya abarrathu, wa in goba anha hafidhathu, ketika goba anha, ini kan ketika suaminya tidak ada, itu kan sedang safar, sedang bekerja, maka seorang istri menjaga kehormatannya dan juga kehormatan keluarganya. Fi nafsiha, kehormatan dia, dan juga wamalihi, dan juga dia menjaga harta keluarganya, itu suaminya, ketika suaminya tidak ada. Kemudian menghormati suami, mencari ridhonya,
Karena apa? Ayyama imratin matat wa zawju anha radin dahulal jannah. Karena kita menikah itu ya kita nyari ridhonya suami gitu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek gimana, kita fokus mencari ridho suami. Karena ridho suami itu ketika suami ridho maka Allah juga akan ridho. Kemudian tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami tadi, dan suami juga akan memberikan izin jika memang itu keluar untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat seperti belajar agama itu kan, dan sebagainya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu sesuai memang kita perempuan itu memang harus lebih banyak di rumah kecuali ada uzur-uzur syar'i yang membuat dia harus keluar rumah. Kemudian sama mengikuti anjuran agama ketika ada perselisihan. Jadi tiangnya itu adalah agama ya. Ketika ada perselisihan, kemudian tidak berhias kecuali untuk suaminya, jangan di rumah itu pakai daster yang sudah tidak layak dipakai, tapi dia keluar rumah itu full make up. Nah, itu dia fokus berhias itu untuk suami, gitu kan. Kemudian ridho atas apa yang ia dapat, tidak membebani suami dengan suatu yang ia tidak sanggup menanggungnya. Ini penting sekali. Kita harus menjadi orang yang al-qanitat, gitu kan, orang yang qanitat, kita qanaah, ridho atas yang mampu diberikan suami kepada kita. Kemudian tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami sesuai hadisnya. La yahillul mar'an tasuma wa zawjuha syahid illa biidnih. Kan karena puasa sunnah ini puasa sunnah ya. Karena puasa hukumnya sunnah. Tetapi kita melayani atau hidmah gitu kan, haknya suami adalah wajib. Wala ta'dan fi baiti illa biidnih. Dan juga tidak keluar kecuali dengan izinnya. Hatta tidak berhaji kecuali dengan izin suami. Tidak, kita nggak bisa haji. Haji itu wajib, gitu kan? Tapi kan waktunya lama. Laisa lil mari antan talikulil haji. Bagi perempuan tidak boleh untuk pergi haji illa biidni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Wala yahillu lil mar'a an tusafiru thalatha layalin illa wa ma'ahadu muhrim. Dan juga tidak boleh bagi perempuan safar salah layalin kecuali dia ada muhrimnya. Mungkin ngelihat dengan zaman sekarang lah ya, umroh walaupun gak ada muhrim tapi ada jamaah yang sikot yang terpercaya itu, ngelihat korinah lah, ngelihat hal-hal lainnya walau itu tidak muhrim, yang penting dia terpercaya dan aman. Kemudian tidak memperlihatkan yang harusnya tidak dilihat dengan orang, nah, yaitu yang menjaga ifahnya tadi. Kemudian tidak berinfak kecuali dengan izin suami. Ketika suaminya tidak ada, dia mau sodako ya harus pakai izin. Nah, karena latun fik imra'syai'an min baiti zaujah illa bi zaujiha. Kata Rasulullah, tidak boleh perempuan itu mengeluarkan nafkah kecuali bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Walaupun itu makanan atau apa gitu kan. Karena nanti dia kalau dia atas nama izin suaminya dia juga dapat pahala gitu kan, dapat pahala. Tapi kalau dia tidak izin maka itu hukumnya tidak di tidak di tidak disyariatkan gitu untuk kita berinfak atau bersedekah tidak atas izin suami kita. Kemudian tidak melakukan hal buruk. Nah, ini tadi suami, kemudian ini ketika dia hamil gitu kan, dia harus menjaga itu amanah janinnya, tidak melakukan hal-hal, tidak makan makanan yang perkembangan janin di dalamnya. Jadi itu juga mas'ulah, tanggung jawab seorang perempuan. Kemudian ketika sudah lahir menyusui daripada air susunya, dan juga berniat ketika menyusui. Ini penting sekali. Ketika dia menyusui seorang anaknya harus banyak-banyak niat, itu kan, banyak-banyak niat, karena disitulah anak itu akan jadi apa gitu. Apakah dia akan jadi orang yang pemberani, yang membela agama, ahlul ilm atau ulama atau hal-hal yang baik lah. Nah, di situ dipasang niat ketika dia menyusui, seperti anjurannya para ulama ya. Kemudian hemat dalam kehidupan rumah tangga, artinya dia tidak boros. Kan? Kemudian perhatian kepada tarbiyah anaknya. Ini juga penting bahwa karena al-um madrasatil ula. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya, maka penting sekali seorang ibu juga terus belajar, itu kan, karena seorang ibu itu menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian khidmat kepada suami, memberikan harta kepada suami kalau dia memang bekerja, punya harta, karena
Itu juga ketika dia memberikan harta kepada suami, artinya sodakoh. Kalau suaminya lagi tidak ada, itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala sodakoh dan pahala dia memberikan orang terdekat. Karena sodakoh yang baik itu adalah orang yang terdekat daripada kita, itu lebih afdol daripada kita memberikan kepada orang yang jauh. Kemudian hendaknya perempuan mengharapkan pahala. Sama kalau tadi dikatakan laki-laki ketika dia memberikan nafkah, gitu kan, memenuhi hak-hak istri, dia niatkan itu mencari pahala. Begitu juga perempuan ketika dia khidmah, ketika dia memenuhi haknya suami, melakukan kewajiban dia niatkan itu sebagai pahala. Kemudian tidak mendoakan keburukan untuk keluarganya, khususon apalagi ketika dia lagi emosi. Nah, ini kan sering ya ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini eh, emosi gitu. Kalau udah emosi itu yang keluar itu yang tidak baik. Dan itu anjuran penting sekali, la yahil apa ini hadisnya, la tad'u al anfusikum wa la tad'u al auladikum. Jangan berdoa yang tidak baik pada anaknya kalau lagi emosi, pada hartanya, la tuwafikum minallah sa'atan yas'alu fiha atau fayastajibu lakum, karena itu bisa jadi mustajab gitu. Karena ibu itu memang walaupun bagaimanapun yang keluar dari ibu tuh benar gitu kan. Maka hati-hati untuk menjaga lisan. Makanya dikatakan perempuan itu kan apa, laki-laki tidak boleh kasar karena perempuan itu terbuat daripada apa, yang memang mudah untuk retak. Tapi dikatakan bahwasannya itu karena lisannya juga gitu. Karena lisan perempuan itu harus perlu sekali berhati-hati untuk menjaganya. Nah, tidak boleh mendoakan khususan ini ketika dia sedang marah. Tuh kan, jangan sampai melafalkan hal-hal buruk untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk suaminya. Nah, karena bisa jadi itu terdengar gitu kan, artinya mustajab. Kemudian, nah, inti dari banyaknya sifat-sifat itu atau hak-haknya suami kita, kewajiban seorang istri, ada dua hal dikatakan yang penting sekali untuk diperhatikan oleh perempuan, yaitu menjaga kehormatan dia dan juga keluarganya. Jadi inti dari semua sifat-sifat yang tadi itu adalah dua ini, menjaga kehormatan, ifah dia dan juga keluarganya. Yang kedua, tidak meminta di luar kebutuhan dan menjaga pekerjaan suami dari yang haram. Nah, ini yang penting. Karena dikatakan seorang istri jika ada memenuhi hak Allah dan suaminya, maka baginya surga. Artinya idza sholatil mar'ah khamsaha, kalau dia sudah sholat 5 waktu, wasaumat saumuha, kemudian wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, maka insyikta doholatil jannah. Jadi dia itu punya uh, punya kunci untuk masuk surga dari mana saja melalui ini, yaitu melalui ta'atu zauj, melalui patuh terhadap suami. Itu kan mudah ya, yang prakteknya nggak mudah, tapi artinya tuh kita nggak usah keluar jihad, hanya fokus kepada suami, patuh suami, itu sudah kita memiliki privilege untuk bisa masuk surga dari pintu mana mana saja. Amin. Kemudian kalau tadi kan tiga sifat ya yang ditekankan gitu kan bagi perempuan. Nah, tapi apa yang membuat madai yang membuat habitu amalul mar'ah? Apa yang membuat semua yang dilakukan kita itu tuh sia-sia gitu. Di mata Allah itu tuh sia-sia. Ini kan penting nih, nggak cuma apa aja yang asasi dari sifat-sifat itu, tapi apa juga yang membuat semua pekerjaan kita tuh sia-sia. Dan itu juga yang ditekankan dalam hadisnya bahwa perempuan itu banyak yang naudzubillah ya dulu masuk neraka. Kenapa? Karena dia melupakan dan mengingkari kebaikan suaminya. Jadi apa? Yungkirul ashir dan yukfirul la'an. Dia banyak lisannya tidak baik dan juga dia mengingkari kebaikan suaminya. Tidak bersyukur kepada suaminya atas apa yang diberikan, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi. Seperti kalau jika seorang istri mengatakan, lah tidak ada kebaikan yang saya lihat dari kamu, kan banyak ya. Jadi memang perempuan itu seringkali kalau ada sesuatu keburukan itu mengingkari 1000 kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya. Itu
harus harus kita pasti jaga ya untuk bahwa memang dikatakan dalam hadis kan kalaupun ada sifat yang kita tidak suka ya udah masih ada sikap sifat-sifat lain daripada pasangan kita yang kita ridho atasnya. Jadi nggak melupakan semua keburukan itu kan la khairokotun, itu kan tidak ada kebaikan yang kulihat sama sekali. Nah itu perkataan itu kan akidah itu artinya keyakinan, pikiran itu akan menyanyiakan semua amalan kita di sisi Allah. Dalam riwayat lain disebutkan Allah tidak melihat kepada wanita yang tidak bersyukur, la yaskur zawjuha wala yastagni, dan tidak cukup atas apa yang diberikan. Ini dua hal ini yang membuat amalan atau perbuatan seorang istri itu sia-sia. Capeknya dia, itunya dia itu sia-sia. Itu kalau dia masih menerapkan ini, gitu kan, tidak bersyukur, tidak cukup, dan juga mengingkari yuksirulaan juga banyak banyak ngeluh, banyak makanya diceritakan kan dalam riwayat bahwa eh, Sayyiduna Ibrahim ketika mendatangi anaknya, ternyata anaknya yang ada tuh istrinya. Nah, habis itu ditanya sama Sayyidina Ibrahim, bagaimana keadaan kamu dengan anak saya, dengan suami kamu? Ternyata istri pertama tuh apa? Dia ngeluh. Iya, anak kamu gini. Dia ngeluh kepada Sayyidina Ibrahim. Kemudian, oke, bilang nanti kalau suami kamu datang ke rumah untuk mengganti kusen kuncinya. Akhirnya, maksudnya apa? Akhirnya ketika suaminya datang, disampaikannya itu artinya apa? Untuk mengganti istrinya. Karena ternyata istrinya suka ngeluh. Sedangkan kemudian setelah itu ketika istri keduanya, ketika dia juga datang silaturahmi menanyakan bagaimana keadaan kamu dan suami kamu, ternyata istrinya tuh ya sater gitu, menjaga ifah, menjaga kehormatan dia dan juga suaminya. Habis itu Sayyidina Ibrahim mengatakan, peganglah kunci kunci kamu, kunci rumah kamu. Artinya tetaplah bersama istrinya karena istrinya menjaga lisannya, menjaga kehormatannya, bersyukur. Nah, itu kan pelajaran ya bagi kita. Bahwa memang penting sekali menjaga lisan, menjaga kesyukuran, itu kan mengingat-ingat kebaikan suami kita, ridho atasnya. Kalau sifat yang buruk, ya ditutupilah dengan kebaikan-kebaikan itu, walaupun mungkin sulit ya prakteknya. Tapi dengan kita belajar kan, bahwa panduan kita ini kan hadis Rasulullah, panduan kita ini kan ulama, maka eh, kita harus sedikit demi sedikit mempraktekkan gitu kan, mempelajari lebih dalam. Baik, kemudian setelahnya hadis tentang kasih sayang dan komunikasi. Sebenarnya ini ya sama bahwa Rasulullah teladan seperti istausu bin nisa ya khairan. Yang berbuat baiklah terhadap wanita. Bagaimana Rasulullah itu menunjukkan kasih sayang dalam hal-hal sederhana tapi konsisten, bermakna gitu kan, seperti meminum dari bekas tempat minum Aisyah, membiarkan Aisyah bersandar di pundaknya ketika menonton permainan orang Habasyah di masjid, berlomba lari bersama Aisyah. Artinya idholus surur itu penting sekali ya. Idholus surur, memberikan kebahagiaan sekecil apapun itu kepada pasangan kita. Kalau dikatakan bahwasanya idholus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu min a'domil ibadat, merupakan ibadah yang mulia. Jadi nggak perlu capek-capek, cukup ente memberikan kebahagiaan aja ke orang lain, itu salah satu ibadah mulia. Apalagi itu adalah keluarga kita, pasangan kita. Maka min adomil ibadat yaitu idholu surur, memberikan kebahagiaan sekecil apapun kepada orang lain, khususon kepada keluarga kita. Kemudian setelahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Quran pentingnya ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan baik, komunikasi dengan baik, dengan lemah lembut. Nah, ini juga tuntunannya ada dalam Al-Quran. Udhu ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan baik gitu loh. Caranya tuh, yang penting tuh cara. Apapun itu, caranya tuh kalau baik, hasilnya tuh baik. Tapi kalau kamu niatnya baik tapi caranya salah, itu juga nanti menghasilkan natijah yang salah, nilainya salah. Jadi harus pakai cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan ya inna rabbaka wa alim man an sabili wa alam bil muhtadin. Maka hendaklah suami istri saling memahami satu sama lain, yaitu dengan komunikasi yang baik. Kemudian bahkan dan tuntunan dari ini semua juga salah satu dalam komunikasi kasih sayang
pergaulan secara ma'ruf, kelembutan, berbicara dengan pasangan itu, yaitu hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara ini banyak di syarah ya, banyak dijelaskan oleh para ulama. Salah satu syarah yang bagus itu adalah Zadul Muslim bimattafaqul Bukhari wa Muslim. Itu juga menjelaskan Ummu Zara, hadis Ummu Zara ini panjang sekali, mungkin bisa di searching nanti. Tapi intinya hadis ini adalah kategori dalam bagaimana kita berkomunikasi, bermuamalah yang ma'ruf dengan pasangan kita. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahkan untuk hadis ini dengan bab bergaul baik dengan keluarga kita. Nah, apa dari hadis ini kita tahu bahwa nanti ada ceritanya banyak ya, panjang. Ada 11 istri gitu kan, yang sama-sama mereka itu berjanji untuk bagaimana menceritakan suaminya. Nah, jadi ada 11 istri. Nah, dari 11 ini ada 5 istri yang menceritakan suaminya dengan buruk, ada 6 istri yang menceritakan suaminya dengan baik. Nah, nanti detailnya bisa dibaca mungkin. Nah, yaitu istri yang kedua, istri ketiga, keenam, dan ketujuh itu yang dia ngomongnya, yang dia membuka aib suaminya, keluarganya. Sedangkan yang memuji, ya tidak mengeluh, itu adalah istri yang keempat, kelima, kedelapan, kesembilan, 10, dan juga yang ke-11 ini terakhir yaitu Ummu Zara, yang menjadi lakob atau nama daripada hadis ini, yaitu hadis Ummu Zara. Nah, apa para ulama banyak menjelaskan hadis ini ya, seperti tadi, dan mengambil pelajarannya juga banyak. Tapi diantaranya adalah hendaklah pasangan bermuamalah dengan baik dengan keluarganya. Kemudian juga dibolehkan bagi suami menceritakan tentang istrinya dan keluarganya, tentang keadaannya bersama mereka. Kemudian suami baik terhadap keluarganya, keluarga istri. Kemudian juga kiasan talak tidak terjadi kecuali dengan niat. Karena nanti di akhir itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setelahnya mungkin Rasulullah contoh ya ini. Nah, jadi ini kiasan, nanti ada kiasan bahwa nah ini Rasulullah mengatakan aku bagimu seperti Abu Zara bagi Ummu Zara. Begitu juga Aisyah mengatakan ya Rasulullah bal anta khairon ilayya min Abi Zara. Wahai Rasulullah bahkan engkau lebih baik kepadaku daripada Abu Zara. Ini kan kiasan ya. Jadi talak itu tidak terjadi kecuali dengan niat. Karena kalau pakai kiasan kinayah seperti itu tidak terjadi kecuali dia pakai niat. Maka contoh teladan dan rumah tangga adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana berlembah lembut dengan keluarganya, tidak sungkan membantu urusan rumahnya. Banyak sekali riwayat-riwayat di mana Rasulullah itu juga melakukan pekerjaan rumah, menjahit pakaiannya, kemudian sandalnya, gitu kan, yahlibul baqarah, dan juga bahkan dikatakan sebenarnya Rasulullah orang yang paling sayang terhadap perempuan, terhadap nisa, dan juga kepada anak kecil. Kemudian kesalahan umum yang terakhir, kesalahan umum memahami ketaatan istri. Di antara kesalahan umum yang salah dipahami adalah menganggap ketaatan istri itu mutlak. Artinya dalam hal apapun kita itu harus taat gitu, harus taat. Dalam Islam tidak ada ketaatan makhluk dalam maksiat, artinya nggak mutlak. Selama dia tidak melanggar syariat, maka kita boleh taat kepada pasangan kita. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, atau la ta'ata fi maksiat innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, ketaatan hanyalah dalam perkara ma'ruf. Kemudian mengira bahwa istri soleh selalu diam dan mengalah. Artinya segala sesuatu perlu dikomunikasikan gitu kan. Tidak selalu kita harus tidak tentang kalah mengalah ya, tapi bagaimana kita mengedepankan keharmonisan keluarga gitu kan. Kadang kita ngalah, kadang perlu dikomunikasikan. Kemudian menjadikan dalil ketaatan sebagai alat kontrol penindasan sehingga ia tidak adil dan semena-mena. Nah, ini juga. Kemudian hadis tentang malaikat melaknat istri yang menolak ajakan suami. Digunakan untuk memojokkan istri agar selalu siap secara biologis, bahkan melakukan hubungan dengan cara yang tidak disyariatkan. Ini juga artinya tidak otomatis kita itu siap gitu kan, baik mungkin karena sakit
atau lelah atau juga karena sedang haid. Jadi nggak otomatis pakai dalil itu, nanti dilaknat. Wah, rojadu imrotil firosif. Jadi menganggap dalil ini menjadi mutlak, harus siap kapan saja. Nah, itu juga harus memperhatikan gitu kan. Kemudian hadis tentang seandainya boleh memerintahkan sujud menunjukkan agungnya hak suami, namun bukan untuk merendahkan martabat wanita. Kemudian yang keenam, sikap cemburu yang berlebihan yang tidak dilandasi oleh keraguan. Artinya dia terlalu posesif gitu ya, lalu posesif, overprotective, yang nggak ada hal-hal yang perlu diroiba, yang diroibkan, dikeraguankan, diragukan, tetapi dia terlalu gitu. Memang cemburu itu memang tanda adanya iman seseorang. Artinya memang kita dianjurkan khususnya suami untuk ada sifat itu, di mana ia adalah artinya dengan rasa cemburu itu cara untuk menjaga kehormatan keluarganya. Kalau dia nggak ada rasa itu, nggak ada rasa cemburu, nah dia membiarkan keluarganya ya melakukan apa saja, dekat sama siapa saja, anak-anaknya, istri-istrinya. Nah, karena dia nggak ada rasa cemburu. Jadi cemburu itu baik gitu. Kalau memang ada hal-hal yang ditakutkan terjadi dalam keluarganya gitu. Tetapi kalau tidak, kalau baik-baik saja ya ya jangan terlalu posesif juga gitu kan. Hal yang menjadikan seorang melalaikan kehormatan, karena kalau orang itu apa yang membuat orang tuh jadi tidak peduli gitu kepada ifah ifah keluarganya. Karena itu nggak ada dia rasa cemburu dalam pasangan dan keluarganya. Dia membiarkan pasangannya, anak-anaknya bermain TikTok, berjoget-joget gitu kan. Kemudian istrinya itu juga dibiarkan keluar tanpa pakai hijab sesuai dengan syariat, dekat dengan lawan jenis. Nah, itu kenapa? Itu karena tidak ada goiroh di situ. Dan juga tidak menjaga pakaian, hiasan, dan perlakuan. Adanya ikhtilat antara lawan jenis daripada keluarga kita, khususnya antara saudara. Mungkin antara sesama saudara, kan ada yang bukan muhrim. Nah, itu juga harus seorang ayah, itu kan suami itu harus menasehati. Nah, gitu kan harus ada goiroh di situ, harus ada rasa cemburu, artinya goiroh kepada anak-anaknya untuk membatasi untuk bermuamalah dengan yang non muhrim walau itu saudara kita. Ada batasan-batasan di situ. Kemudian juga kenapa orang itu juga melalai terhadap Ifa, karena tidak ada tarbiyah agama. Karena suaminya juga nggak ihtimam, nggak ada atensi dia terhadap agama, khususnya di keluarga dia. Nah, maka membuat dia tidak menjaga ifah keluarganya. Nah, rasa giroh ini baik kalau memang ada yang tadi ya. Tetapi kalau dengan menjaga keluarga kita dari tidak berhubungan yang muhrim, yang tidak muhrim, dan juga hal-hal yang dilarang syariat. Nah, kebalikan daripada goiroh atau cemburu ini yaitu sifat sikap dayus. Jadi suami ini kalau dia hilang daripada dia goiroh dia, maka yang ada itu sikap dayus. Apa itu dayus? Yang melihat keluarganya melakukan keburukan tapi dia enggak memperdulikannya. Sedangkan dikatakan salah sah qad haramallahu alimul jannah, tiga golongan yang Allah haramkan atas masuk surga: mudminul khomer, pecandu khomer, wal aqli walidayhi, durhaka kepada orang tua, dan wadayus, sikap dayus alladzi yakiru fi ahlil khabath, sikap dayus yang ia membiarkan perbuatan buruk ada di keluarganya. Dia melihat anaknya keluar dengan temennya laki-laki, dibiarkan aja. Dia ngelihat anaknya main TikTok, melakukan hal yang buruk, dia biarkan aja. Itu namanya dayus. Karena dayus itu lahir karena dia tidak ada goiroh, tidak ada rasa untuk menjaga kehormatan keluarganya. Maka naudzubillah akan dijauhkan atasnya surga. Karena itu kan tanggung jawab dia, ro'iyah dia. Itu mas'uliyah dia, mas'uliyah suami. Dan itu yang akan dia pertanggungjawabkan pertama di akhirat kelak. Ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Kemudian sedangkan goiro yang tidak baik adalah rasa tadi sudah curiga yang berlebihan, gitu kan? Karena Sayyiduna Daud berkata kepada anaknya Sulaiman, ya bunayya la tukfirul giro. Jadi boleh rasa goiro itu sangat dianjurkan karena itu tanda alamat laki-laki itu punya keimanan, gitu kan? Yaitu dia punya giro, tetapi tidak berlebihan. La tukfirul goiro ala ahlik min goiri riba. Kalau tidak ada, artinya kalau baik-baik aja,
ya nggak usah gimana-gimana gitu kan. Kalau anaknya baik, istrinya baik, ya udah. Karena ketika kamu berlebihan terhadap rasa gairah itu, fatur mabisyari min ajlik, maka kamu hanya akan memberikan keburukan. Wa ingkanat bari'ah. Walaupun padahal istrinya baik-baik saja, tidak melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Maka terjadilah keburukan kalau kamu tidak ada dasar di situ. Kemudian terakhir memahami bahwa kesalahan istri hanya karena perbuatannya. Padahal solahul solahul istri itu eh, kelurusan atau kesolehan istri dan anaknya itu kembali kepada kesolehan suaminya. Seperti dinukil oleh Imam Sya'roni dalam kitabnya Lataiful Minan, bahwa menyebutkan bahwa di antara beliau mengatakan ini, di antara nikmat Allah, ini beliau sendiri nih yang merasain gitu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada saya adalah sabar saya terhadap atba'i, pengikut saya. Oke, yang ikut pelayannya, siapanya, istri saya, khodim saya, pelayan saya akan kesalahan mereka. Jadi itu tuh nikmat yang agung gitu loh. Ketika dia tuh bisa sabar kepada pengikut istrinya dan pelayannya. Karena sesungguhnya lurusnya suatu bayangan tergantung daripada tongkatnya. Jika tongkatnya lurus, maka bayangan yang lahir daripada itu akan mustaqim. Maka akhlak pasangan dan orang-orang yang di dalam rumah kita itu tergantung daripada akhlak kita, tergantung pada akhlak suami. Jadi nggak berarti kalau istrinya ngelakuin kesalahan itu istrinya saja yang salah. Coba introspeksi, kamunya bener nggak? Kamunya muamalahnya sama hablum minallahnya bener nggak? Karena bisa jadi istri itu kan mir'ah, kacanya, bayangannya daripada suami. Istri dan anak itu bayangannya daripada suami. Walaupun ya ada aja gitu kan. Ada aja istrinya baik walaupun suaminya kayak Fir'aun. Ya ada aja. Tetapi kan itu nggak banyak gitu kan. Kaidahnya itu kan adalah bahwasannya ikatan kesolehan istri dan anak itu murtabitun bizawuj, terikat atau tergantung daripada suaminya. Maka nggak bisa kita ngukumin. Maka laki-laki yang akil adalah mereka yang introspeksi atas apa yang dilihat dari pasangan dan keluarganya dan berusaha untuk meluruskan dirinya terhadap hablum minallah. Maka akan otomatislah luruslah ro'iyatuhu. Maka ro'iyah dia yang dia yang dia pikul itu akan lurus kalau dia memang baik hubungannya sama Allah. Dan laki-laki, tapi kalau laki-lakinya guru akil yang hanya memerintahkan istrinya mematuhinya namun membiarkan diri sendiri tidak taat kepada Allah. Karena Imam Qadi Iyad mengatakan kelalaian saya terhadap perintah Allah yang tanpa saya sadari itu dapat dilihat dari akhlak kuda saya, artinya kendaraan saya. Gimana tuh kendaraannya baik apa enggak, atau pelayan dia, atau istri saya. Karena ketaatan mereka kepada saya adalah bagian daripada ketaatan saya kepada Allah. Jadi kadang hal-hal yang dia tidak sadar itu tergantung daripada hablum minallah dia. Dan orang yang paling besar diuji dari pasangannya adalah ulama-ulama, para wali. Jadi suami itu jangan ngerasa paling, duh istri saya. Makanya ada dikisahkan ada seorang laki-laki ingin mengadu kepada Sayyidina Umar. Jadi dia hendak bertemu Sayyidina Umar, ingin mengeluh terhadap perlakuan istrinya yang dia udah nggak sanggup. Dia pergi ke Sayyidina Umar. Ketika dia mau bertemu Sayyidina Umar, ketika dia mau mengetuk pintu rumahnya Sayyidina Umar, dia mendengar di situ Sayyidina Umar tuh lagi dimarahin istrinya yang lebih parah dari apa yang dia rasakan. Akhirnya dia nggak jadi mau ngadu, dia malah balik-balik. Habis itu Sayyidina Umar ngelihat, memanggilnya, kamu mau ngapain datang ke rumah saya? Laki-laki itu mengatakan, iya, saya sebenarnya mau datang ke engkau, ingin mengadu perihal akhlak istri saya, mengeluh lah gitu kan. Tetapi ketika saya melihat bahwasannya engkau juga lebih parah ternyata daripada saya, tapi engkau sabar. Nah, udah saya jadi malu gitu kan. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Sahabat Sayyidina Umar mengatakan, coba kamu pikir deh, istri kita tuh yang mencuci pakaian kita, yang memasakkan makanan kita, hidmah kepada kita, gitu kan. Kesalahan mereka itu juga lebih banyak, artinya kesalahan mereka tuh lebih sedikit daripada kebaikan yang mereka berikan kepada kita.
Dan kita itu, umur kita itu antara dua. Ima kita mati duluan untuk rehat istirahat daripada dia, kelakuan dia, atau dia duluan, gitu kan, untuk tidak menyusahkan kita. Tapi dari cerita ini bahwa laki-laki itu ya memang ya teladannya kan para sahabat Rasulullah, bagaimana para sahabat kita itu tahammulul adza, sabar gitu kan atas perlakuan istri-istrinya. Makanya dikatakan bahwa yang paling diuji terhadap istrinya itu ya para wali. Jadi kalau suami-suami itu sabar, istrinya itu begitu ya, insya Allah jadi wali gitu kan. Bahkan dikatakan kan ciri kalau dikatakan kalau laki-lakinya takut istri, itu berarti laki-lakinya karim, baik, mulia. Tetapi kalau ada istri takut suami, berarti suaminya yang laim, suaminya yang enggak mulia. Jadi kalau ini kumpulan suami-suami takut istri, itu sesungguhnya itu kumpulan laki-laki yang mulia. Tapi kalau ada berkatakan ini adalah kumpulan istri yang takut suami, berarti itu suaminya tidak laim atau tidak mulia. Said Ali Khawas, yaitu gurunya daripada Imam Sya'rani, mengatakan bahkan loh, ya Allah, Said Ali Khawas ini subhanallah, beliau itu kan gurunya ya, gurunya Imam Sya'rani. Beliau berkata, saya itu hidup bersama istri saya itu 57 tahun. Enggak ada satu malam pun yang saya itu rukun. Jadi satu malam enggak ada gitu. 57 tahun tuh isinya berantem. Tapi beliau gimana? Apakah beliau ketika beliau didolimi? Itu berarti kan ya, kita tahu lah siapa beliau gitu kan. Tapi kita tidak banyak riwayat atau buku yang menceritakan gimana istrinya secara detail, tapi beliaunya banyak sekali. Sehingga banyak sekali teman-temannya atau kerabatnya untuk memintanya untuk menceraikan istrinya. Udah ceraikan saja, karena memang ente tuh didolimi gitu. Habis itu apa? Yang dikatakan oleh beliau, kezaliman itu, kezaliman yang saya dapat, atau daripada istri saya, itu bukan dari istri saya sebenarnya. Itu gambaran dari apa yang saya perbuat. Padahal sekelas beliau aja ngomongnya itu adalah karena amalan saya. Padahal kita tahu bagaimana beliau gitu kan. Nggak nyampe lah gitu, kita nggak akan nyampe. Tapi itu aja beliau iktiraf, mengaku atas perbuatan beliau gitu. Artinya beliau tuh tidak merendahkan wanita, tidak mengintrospeksi gitu ya, mungkin ini saya yang begini makanya istri saya jadi begitu. Padahal beliaunya kan siapa beliau gitu, man huwa gitu kan. Jadi bahkan ketika beliau digitukan pun istrinya sakit, beliau yang ngurusi gitu kan, yang membersihkan, yang tidak mungkin oleh keluarga istrinya itu tidak membantu. Nah, dan mengatakan bahwa beliau tidak akan mengungkit-ungkit, nggak ada minnah di situ. Nggak mau minnah itu kan tidak mungkin kebaikan. Beda mungkin kalau keluarganya yang ngebantuin ketika istrinya sakit, mungkin akan diungkit-ungkit, ya kan? Kalau keluarganya, tapi beliau mengatakan saya membantu kamu, tidak akan ada minnah di situ, tidak akan mungkin-ungkit kebaikan saya. Dan bahkan beliau selalu menyembunyikan kebaikan dia daripada apa? Daripada tetangga-tetangganya. Karena beliau takut pujiannya itu menghilangkan pahala. Nah, di sini kan tadi kembali yang tadi sifat bahwa kita niatkan semua hidmah kita, pasang suami ke istri atau istri ke suami, lillahi ta'ala aja gitu, untuk mencari pahala gitu. Ketika itu tuh asas loh, biar apa yang kita buat tuh nggak sia-sia gitu. Seperti beliau ini kan, Syed Ali Khawas, beliau nggak mau menyembunyikan tuh kebaikannya hatta gitu kan, menyembunyikan itu kebaikannya karena dia nggak mau gitu, karena dia dari awal berniat melakukan hidmah itu ya lillah, mencari pahala biar tidak sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Uh, Baik, terima kasih Ustazah atas penyampaian yang sangat komprehensif dan membuka cara pandang kita tentang hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri, serta kita telah diberi asupan ilmu ya bahwa terdapat ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan secara langsung berbagai dinamika yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oke, pada pertemuan hari ini kita kembali diingatkan bahwa rumah tangga berkah dalam Islam tidak dibangun hanya
hanya dari status pernikahan, tetapi dari nilai-nilai yang sejak awal telah ditanamkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari hadis tentang memilih pasangan yang telah disampaikan tadi, Rasulullah SAW menekankan pentingnya mendahulukan kualitas agama sebagai pondasi utama. Lalu, melalui hadis-hadis tentang akhlak suami dan istri, kita melihat bahwa Islam memberikan panduan yang jelas nih tentang bagaimana relasi dijaga dengan adab, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dan juga Nabi mencontohkan betapa kasih sayang dan komunikasi adalah ruh dari dalam rumah tangga itu sendiri. Dan juga Ustazah juga menjelaskan di saat yang sama kita diajak lagi nih untuk menata ulang pemahaman tentang ketaatan istri agar tidak dipahami secara keliru sebagai ketaatan yang mutlak ya, apalagi dijadikan alat kontrol dan penindasan, tetapi diletakkan dalam kerangka keadilan, kasih sayang, dan kemuliaan perempuan sebagaimana semangat sunnah Rasulullah SAW. Oke, dari rangkaian pemaparan ini, kiranya pasti akan banyak pertanyaan yang menarik nih dari para peserta webinar, karena temanya sangat relate ya dengan kita, baik yang udah menikah ataupun yang on progress menuju pernikahan ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya kami mengajak teman-teman peserta untuk berkenan menyalakan kamera agar suasana diskusi terasa lebih interaktif ya. Terdapat ini, di sini kami telah mengumpulkan pertanyaan dari kita, membahas pertanyaan yang ada di Google Form dulu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat 7 pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sekaligus pertanyaan pertemuan sebelumnya yang belum sempat ditanyakan karena keterbatasan waktu. Oke, pertanyaan pertama itu izin saya membacakan sudah pertanyaan dari Google Form yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama dari Abdul Rahmat Zain. Assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasannya ketika menyebutkan akhir matan hadis, biasanya ada penjelasan rawahu al-Bukhari atau akhrajahu al-Bukhari. Pertanyaannya, dalam keadaan apa saja menyebut rawahu dan akhrajahu tersebut? Apakah ada perbedaan mendasar mengapa kita menyebut kedua istilah tersebut? Syukran Ustazah. Mungkin langsung dijawab atau bagaimana Ustazah? Rawahu dan akhrajahu. Ya. Ya, kadang ada akhrajahul Bukhari atau rawahul Bukhari ya. Sebenarnya secara kaidah, secara hadis, ilmu hadis itu memang lebih prefer atau lebih baiknya menggunakan kata akhrajahu. Karena kalau akhrajahu itu memang dikeluarkan gitu. Rawahu itu kan diriwayatkan. Jadi memang harusnya itu akhrajahu atau bahkan kharrajahu. Bisa pakai kharrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Ahmad dan lainnya. Kalau rawahu mungkin itu ini aja ya, artinya secara makna diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi secara kaidah itu harusnya pakai kharrajahu, tapi bisa saja, artinya bisa saja nggak harus gitu kan, masih diterima itu secara ini juga pakai rawahu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Untuk Saudari Abdurrahman, apakah ada di Zoom dan sudah terjawab pertanyaannya? Oke, lanjut aja ya. Pertanyaan kedua, dari Sherin Puspitasari, Ustazah, Afwan izin bertanya, bagaimana caranya memperbaiki sebuah hubungan suami istri yang mendekati rusak nih? Bagaimana cara kita untuk terus belajar jadi perempuan yang teladan, sabar, ikhlas, sama lembut, tenang, sedangkan yang kita hadapi ialah kondisi yang sangat-sangat menguji itu semua. Gitu, Ustazah, pertanyaannya. Baik, bagaimana cara memperbaiki hubungan yang mendekati rusak? Bagaimana cara kita untuk terus belajar? Ini dua pertanyaan berbeda ya. Yang pertama adalah hubungan suami istri atau rumah tangga yang udah rusak. Tergantung ya rusaknya itu seperti apa gitu kan. Artinya apakah itu masih bisa ditolerir, itu kan kerusakan itu masih bisa kita sebagai pasangan itu masih bisa sabar, masih bisa diperbaiki, masih bisa disabari.
atau itu udah di jalur yang secara syariat itu dibolehkan kita sebagai istri itu juga untuk fase, untuk menggugat gitu kan, artinya menceraikan juga kita bisa gitu. Kalau karena memang bahkan ada ya di apa fatwa fatwa tentang perempuan, di buku fatwa itu banyak sekali kayak di Darul Ifta atau di fatwanya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk tuh kayak gitu. Saya kalau yang di pertanyaan di kitab-kitab fatwa itu jelas ya, artinya apa yang dialami. Misal, salah satu yang dipertanyakan itu adalah saya itu dalam keadaan rumah tangga yang saya di situ itu ada dua sih tentang ini tuh dia bingung gitu. Saya harus menyudahi atau tidak ya? Boleh nggak sih secara Islam itu karena itu saya pengen mundur, artinya saya pengen selesai aja gitu. Itu jadi jelas apa dulu gitu kan. Nah, kalau seperti yang di fatwa itu misal saya itu sudah sepakat untuk berumah untuk tempat tinggal di ini gitu kan. Jadi ada perjanjian-perjanjian ternyata ketika dia sudah menikah suaminya melanggar perjanjian itu. Nah, jadi tergantung nih kerusakannya tuh karena apa gitu kan. Sehingga apakah bisa dilanjutkan atau tidak, apakah secara syariat itu saya boleh nggak better bertahan atau better untuk udah kamu kamu secara syari itu baiknya untuk fase gitu kan, untuk selesai aja. Nah itu tergantung gitu kan. Ada hal-hal secara syariat itu dibolehkan kita. Tetapi kalau masih ditolerir gitu kan, tidak ada secara syariat itu tidak ada yang masih lurus-lurus aja gitu kan, maka itu kita bisa sabar dan akhirnya nyambung nanti. Gimana? Tapi alhamdulillah sih itu tidak ada masalah secara tidak memukul, tidak KDRT gitu kan, tidak ada apa-apa gitu kan. Mungkin saya perlu sabar aja. Maka bagaimana nih saya harus sabar? Memang ya tadi kan dikatakan sifat-sifat tidak ada perempuan yang sempurna, bahkan dikatakan mustahil perempuan memiliki sifat-sifat yang sempurna itu kecuali 4 perempuan, bahkan dikatakan seperti itu. Tetapi bagaimana kita terus menumbuhkan rasa sabar, rasa itu ya dengan tadi sih kita banyak-banyak belajar itu kan, banyak-banyak belajar dengan apa, baik itu secara ya kita banyak membaca, banyak ya mengkaji gitu kan, membaca ulang bagaimana istri-istri orang-orang dahulu gitu kan, istri-istri Rasulullah, para sahabiat. Nah dengan itu sih, dengan terus belajar untuk menumbuhkan rasa sabar kita dan juga selain melihat contoh-contoh konkret orang-orang terdahulu gitu kan, mungkin kita bisa salah satunya bagi aneh ya, tujuan pernikahan itu sendiri dan juga pahala daripada apa sih kalau kita sabar kita dapat apa sih gitu. Artinya kesakitan kita, ngalah kita di dunia ini nggak apa yang akan kita dapatkan. Nah, itu mungkin ya. Kalau 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 saya bisa katakan, kalau saya mungkin kenapa saya harus sabar, apa pahala yang saya dapatkan ketika saya harus sabar gitu. Jadi bisa bisa dari berangkat daripada dalil gitu, ibaratnya yang Allah tawarkan kepada kita kalau kita sabar, atau kita juga bisa terus belajar dengan mengkaji dan juga membaca sirah-sirah eh, perempuan-perempuan dahulu, istri-istri dahulu bagaimana sehingga menumbuhkan sifat-sifat itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari saudari Gita. Apakah wanita diperkenankan naik taksi mobil online, di mana hanya dia dan supir yang bukan mahram? Jika kondisinya pulang sudah larut malam, apakah boleh pesan taksi mobil online tanpa mahram? Gitu, Ustazah. Baik, sebenarnya ulama dahulu itu kan memang memberikan aturan-aturan itu ya sesuai zamannya kadang gitu kan, kadang sesuai zamannya, makanya kadang di buku-buku itu kan kembali kepada zaman kita gitu kan, selalu gitu. Jadi kadang ada norma-norma yang bisa lebih tawasuk, bisa lebih luas lagi kita kita praktekannya. Aturan-aturan itu tetap kita kita tetap menjadi sumber gitu kan, tetapi ada hal-hal yang darurat tubihul mahdurat, ya kan? Hal-hal darurat itu membolehkan sesuatu yang mahdurat tetapi dengan bikodriha, gitu kan? Tetapi dengan sewajarnya, bikodriha dengan takarannya gitu kan, artinya kalau memang
bisa untuk tidak melakukan mahdurat itu, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya, gitu kan, nggak bisa dihubungin, ketiduran misalnya. Biasanya suami yang jemput. Ini suaminya di telepon nggak angkat-angkat, berarti dia lagi kelelahan, ketiduran sampai nggak bisa angkat telepon yang harusnya dia waktunya ngejemput. Misal gitu kan. Kemudian dia telepon saudaranya pula. Sudah malam, karena kan biasanya pulangnya itu jam berapa gitu kan, misal pekerjaan apa yang ada sekarang, apa siapa di pabrik itu kan yang dia lembur, baliknya jam 1 gitu kan, biasanya suaminya. Nah, gitu kan, bahkan yang tahu bahwa dia lembur itu suaminya, tetapi dia tidak bisa dihubungin karena ketiduran atau keluarganya. Jadi mungkin kita harus memang berusaha untuk perlu nggak kita ke arah madhurat itu, sehingga kita perlu balik lewat taksi online. Ada nggak hal-hal lain dulu, kita cari dulu solusi sebelum kita melakukan mahdurat itu. Tetapi kalaupun kita harus, tapi nggak bisa nih, nggak ada tempat tinggal terdekat apa-apa, ya saya harus pulang, ya udah, ad-darurat tubihul mahdurat tadi, bahwa boleh, kadang kita memang dibolehkan, secara itu membolehkan hal-hal yang mahdurat selama kita juga bikodriha dengan takarannya, dan juga cari-cari aplikasi-aplikasi. Kan kita udah tahu ya, kalau aplikasi yang lebih sikoh, yang lebih terpercaya itu apakah Gojek, apakah Grab, atau ke Maxim, atau apa. Nah itu perlu sekali kita juga hidup di zaman artinya, ya sesuai kita aja gitu, mencari informasi sehingga kita tahu kalau mau mesen itu yang lebih lebih terpercaya itu apa. Nah itu juga dengan banyak-banyak cari info gitu kan. Jadi tetap ya, boleh saja ad-daruratu bil mahdurat, tetapi sesuai takarannya, dan juga dengan terus kita tahu informasi zaman sekarang. Artinya ya apalagi zaman sekarang ya, kayak Ustazah juga dulu nggak bisa motor, mau nggak mau pakai Gojek gitu kan, pagi, malam, siang. Tapi kan kita tahu Gojeknya yang terpercaya itu pakai apa nih aplikasinya nih, kan udah ma'ruf ya sekarang gitu kan, bisa dicari gitu. Jadi bisa saja selama itu kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita lanjut pertanyaan yang ke berapa ini? Keempat. Ini lumayan panjang ya. Saya coba simpulkan. Intinya. Pertanyaan dari saudara Muhammad Ashifa Asuhaimi. Ini terkait mungkin sangat berkaitan ya dengan pembahasan hari ini. Ustazah, bagaimana cara seorang laki-laki agar lebih peka memahami keinginan perempuan? Apakah benar laki-laki lebih baik meminta maaf daripada meminta izin? Dan benarkah kebahagiaan perempuan bergantung pada harta atau perhiasan? Hmm, hmm. Baik, bagaimana memahami biar peka gitu ya. Iya memang otak laki-laki dan otak perempuan tuh berbeda ya. Seperti kita banyak sekali ini kan ini. Namun memang ini juga sih, kita harus memudahkan laki-laki dalam memahami kita. Artinya makanya kalau memang modelan suami kita itu orangnya tidak pekaan, kecuali dengan tasrih, kecuali dengan lah to the point gitu. Ya udah to the point gitu kan. To the point aja maunya apa gitu kan. Jadi kita sebagai istri juga memang harus membantu mereka dalam memahami kita gitu. Jangan selalu kita ingin dipahami dengan bahasa-bahasa wanita yang kadang sukar untuk dipahami oleh para laki-laki. Itu. Tapi laki-laki juga harus belajar. Cobalah baca-baca, cobalah dengarkan gitu kan. Bagaimana sih gitu. Itu kan ada ilmunya, ada psikolognya gitu kan. Ada jadi di situ juga laki-laki ya sama-sama saling belajar gitu. Sama-sama saling memudahkan dalam berkomunikasi, dalam memahami satu sama lain. Jangan kita menuntut suami kita untuk memahami kita 100% tanpa kita ngasih kode-kode atau ngasih apa gitu. Jadi intinya kedua-duanya harus saling belajar untuk sama-sama memahami kode-kode itu gitu kan. Kita harus belajar psikolog, nggak cuma belajar agama ya, belajar juga cara psikologi dalam memahami otak laki-laki dan perempuan. Kemudian apakah minta maaf? Baiknya minta maaf langsung atau minta izin? Tergantung tergantung ya konteksnya apa gitu kan. Nah, tapi memang ya tadilah intinya laki-laki la yahinul mar'ah illal karim, la yahinul mar'ah illal laim gitu kan. Nantinya laki-laki itu seandainya memiliki pedoman itu gitu, bahwa tidak
laki-laki yang mulia itu adalah laki-laki yang memuliakan perempuan, dan yang menghinakan itu adalah berarti laki-lakinya itu juga hina. Intinya kalau udah gitu, itu tuh dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk ya kepada pasangannya kalau dia ingin jadi laki-laki yang mulia gitu. Dengan apapun itulah, kalau mulianya dengan minta maaf, ya udah minta maaf gitu. Kayak gitu. Artinya kadang kita itu harus punya pedoman gitu. Pedoman baik itu dalil ataupun apapun itu ya, perkataan yang sehingga dalam prakteknya tuh ya udah sih gitu kan. Kalau memang perlu untuk minta maaf untuk menjadi mulia ya udah gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya aja. Kemudian apakah benar wanita kebagian harta perhiasan? Ya benar, itu salah satunya. Ya kan? Itu benar Mas gitu kan. Maka berusaha bekerja keras gitu kan untuk itu gitu kan. Tapi tidak hanya itu yang tadi kan, perhatian kecil, kemudian juga kita lebih sabar kelaparan ya. Jadi sama-sama lah, ya, sama-sama gitu kan. Dan tidak hanya fokus kepada kebutuhan materi saja, tetap juga perhatian-perhatian, kemudian mengajarkan agama tadi juga penting sekali. Jadi jangan fokusnya kerja, keluar pagi, pulang malam, nggak ditanya sholatnya anak ngajinya gimana, gitu kan? Kan kebahagiaan tidak itu, gitu kan? Sakinah mawaddah warahmah kan nggak cuma dari harta, gitu kan? Nah, jadi suami juga dituntut untuk itu dua-duanya lah, gitu. Nggak cuma harta aja. Tapi itu benar, Mas. Itu sangat benar gitu ya. Iya benar ya, Bu ya. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Ustazah. Lanjut ke pertanyaan kelima. Ini juga dari saudara Abdul Rahman Zain. Bisa dikirim kitab tentang hadis-hadis misoginis yang Oke, sebelumnya, Ustazah? siap, insya Allah. Sama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Abu Nisa. Eh, Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, mohon izin Kak, di tahun 2025 kemarin banyak berita tentang perceraian di kalangan artis dan public figure, yang mana alasannya ada yang karena perselingkuhan dan ada yang karena KDRT. Namun, rata-rata yang terjadi karena perselingkuhan. Sehingga wajar muncul film tentang perselingkuhan di bioskop dan situs film. Selain itu juga, jika kita lihat dari data KUA, angka perceraian termasuk banyak sekali. Di tahun 2025 saja ada sekitar 400 ribuan kasus di daerah DKI Jakarta. Mayoritas alasannya karena ekonomi dan pertengkaran atau cekcok. Jika disimpulkan, orang yang level elit atau mapan perceraian terjadi biasanya karena perselingkuhan, sedangkan level menengah dan bawah biasanya perceraian terjadi karena ekonomi dan pertengkaran. Yang ingin saya tanyakan, apa tips agar terhindar dari perceraian bagi yang mau menikah dan bagi yang sudah menikah berdasarkan hadis atau ulama atau menurut Ustazah? Terima kasih. Itu Ustazah. Baik. Benar ya. Jadinya yang belum nikah jadi takut, yang udah nikah jadi ngekipnya gimana gitu kan. Karena saya juga miris ya. Kenapa keburukan itu menyebar begitu cepat? Nah, itu tantangan kita untuk sama-sama menyebarkan yang ma'ruf di era digital sekarang ya. Kalau keburukan itu bisa begitu mudah membuat orang takut gitu kan, menyebarkan keburukan, maka kita dituntut juga untuk pandai-pandai dan sesegera mungkin sekecil apapun itu untuk menyebarkan yang ma'ruf di era digital ini. Sehingga yang didapat oleh orang itu responnya juga, oh ada loh. Kalau keburukan itu dapat positif negatif, maka kita harus menciptakan vibes-vibes yang positif. Nah pertanyaannya bagaimana nih gitu kan? Yang mau nikah ini gimana? Dan yang lagi nikah itu gimana gitu kan? Yang selama Ustadzah, selama saya membaca ya beberapa buku-buku tentang pernikahan, walau saya belum menikah juga ini by the way gitu kan, saya masih teori semuanya gitu kan. Tapi yang saya dapat kesimpulan ini daripada hadis, daripada ulama gitu kan, bahwa memang asasnya itu agama, asasnya itu agama, asasnya itu agama. Kalau laki-laki itu memiliki agama, kalau perempuan itu memiliki agama, maka dia bisa menahan dunia itu, hawa nafsu itu.
Maka penting sekali, makanya benar dari awal tadi kan, kita memilih kita menerima laki-laki atau laki-laki memilih pasangan itu semua dari empat itu nanti disebutkan kalau kita milihnya ini. Kenapa kalau milih? Tetapi kalau kamu milih agama, fatfar bidatin taribat yada, kamu tidak akan rugi. Rugi di sini apa? Ya tadi, kamu tidak akan konflik-konflik dalam rumah tangga itu akan minim ketika kamu sudah benar memilih pasangan, yaitu dari segi agamanya yang kuat. Karena orang kalau udah punya agama itu, ya insya Allah lah gitu kan. Kalaupun dia marah, dia tidak akan mendolimi kita. Dan dalam hadisnya gitu, kalau laki-laki itu punya agama, dia kalau kita salah pun dia tidak akan mendolimi, apalagi kalau kita nggak salah. Jadi intinya asasnya adalah agama. Coba introspeksi lagi, coba lihat lagi sholatnya, anak-anaknya, istrinya, udah sampai mana baca Qurannya, sudah sampai mana agamanya dan sebagainya. Intinya agama yang harus diperhatikan. Selain itu ya tetap ya kita mempelajari ya psikolog, pasangan, gimana apa menciptakan intinya dari segi itunya lah, dari ilmu-ilmu sekarangnya gitu kan. Kayak sebagai ibu mungkin dulu nggak ada parenting, makanya kita hidup tanpa parenting oleh orang tua kita. Zaman sekarang ada ilmu parenting dengan detail, maka ibu juga harus belajar seperti itu kan. Artinya ilmu-ilmu seperti itu tetap kita harus juga cari, kita harus belajari. Tapi asas dari semua itu adalah agama. Kata ulama seperti itu. Dan itu yang saya baca ya, yang saya lihat dari fatwa-fatwa nih. Ada 100 fatwa. Semua fatwa-fatwa tentang perempuan, intinya semua itu kenapa? Karena laki-lakinya nggak punya agama. Semua terjadi karena laki-lakinya tidak punya agama. Begitu juga perempuan. Semua terjadi karena perempuannya nggak punya agama dan juga nggak punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, Ustazah. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Izin bertanya tentang hitan bagi perempuan. Apakah ada riwayat keluarga Nabi Muhammad itu semuanya dihitan? Dan apakah Iya, hitan bagi hitanul mar'ah. Ada. dan apakah hitan bagi perempuan itu sunnah? Mohon penjelasannya, Ustazah. Oke, Ustazah ada di sini fatwanya. Mungkin sambil itu pertanyaan lagi aja, nanti Ustazah bacakan. Ini ada di sesuai apa tadi Ustazah buka. Yang lainnya dulu, nanti sambil Ustazah buka halamannya. Oke, pertanyaan terakhir yang ada di Google Form itu dari saudara Muhammad Fauzan Al-Khairi. Pertanyaannya, bagaimana mempertahankan rumah tangga di mana kita saat ini berada di situasi badai fitnah, baik laki-laki maupun perempuan? Tamam itu sama ya, itu sama kayak tadi ya. Menyikapi huru hara sekarang gitu kan. Itu dengan banyak belajar, kemudian imannya juga. Orang kalau punya ilmu, insya Allah juga ilmunya beneran, tapi ilmunya bukan ilmu-ilmu yang ini ya. Jadi terus belajar agama, menguatkan ilmu dan juga iman. Udah kuncinya itulah. Agama ini insya Allah bisa dihadapi kalau orang punya ilmu dan punya iman. Karena semua permasalahan itu lahir daripada tidak ada agama dan tidak ada ilmu. Baik, mungkin itu sama ya kayak tadi ya. Oke, baik. Mana Saudara ya? Fauzan ada di ruang Zoom, gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Ada tambahan, untuk pertanyaan, bagaimana? mungkin ada tambahan pertanyaannya apakah boleh gitu, Kak? Oke, untuk Berba- pertanyaan yang ada di Google Form itu sudah ada 8 pertanyaan dan untuk pertanyaan di ruang Zoom mungkin dibatasi 2 penanya ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari saudara Fauzan. Fauzan lagi, Masya Allah ya. Oke, kita persilakan dan dimohon on cam kalau tidak ada halangan bertanya. eh, Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Kak Putri. Eh, Maaf sebelumnya belum bisa off cam karena ada masalah pada device ya, gitu kan. Mungkin ini lebih ke arah
apa kan seperti yang Ustazah bilang tadi ya, yang namanya baik perempuan ataupun laki-laki itu kan jauh dari kata sempurna gitu. Dan kita semua tuh punya masing-masing kekurangan gitu. Jadi kadang-kadang kan ada fasenya tuh kita apa hidup itu kan ada naik dan turunnya dan ada kayak semacam gelombang gitu, Ustazah. Mm-mm. Jadi apa ketika kita melihat pasangan kita yang sedang kusut atau sedang nggak oke-nya itu kan gimana cara menyenangkan hatinya gitu satunya pertanyaan pertama gitu itu Mm-mm. gimana ya saya soalnya saya sendiri belum mengenal tentang perempuan jadi karena itu saya bertanya gitu. Tuh. Jadi kalau lagi perempuan, kalau lagi ini ya, bad mood. Karena ya perempuan itu banyak musimnya ya. Kalau laki-laki tuh satu musim. Kalau perempuan tuh banyak musim. Ada musim kemarau. Nah, tergantung musimnya. Kalau lagi musim panas, gitu kan, lagi marah-marah. Lagi kalau mau datang bulan. Nah, berarti jadi memang eh, laki-laki harus lebih banyak memahami karena perempuan banyak musim. Ada musim panas kalau lagi mau haid, itu kan mau datang bulan, oh berat. Dan itu kan orang kalau laki-lakinya nggak peka, nggak tahu tuh musim lagi apa dia sama aja perlakuannya, gitu kan. Padahal kan beda-beda. Kalau lagi pengen marah-marah ya udah dengerin aja, nggak usah dijawab, gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba habis itu kalau lagi manja-manja gitu toh kadang ada kalau lagi hawa-hawanya iklimnya mungkin lagi dia musim dingin maka dia pengen selalu physical touch. Nah berarti kalau dia lagi ngelendot-lendot gitu ya udah diladenin berarti dia mau butuh physical touch. Kalau dia lagi pengen cerita, dia butuh quality time berarti. Jadi memang penting memahami love language. Saya suka tuh mama eh, nggak bisa tuh nggak no, udahlah pokoknya gitu dia nggak mau belajar gitu. Itu penting banget loh memahami love language pasangan, memahami iklim musimnya perempuan. Itu di luar ilmu agama ya, artinya memang penting sekali. Kan banyak tuh sekarang kan era-era kita bisa era-era bisa mendengarkan di YouTube gitu kan bagaimana memahami perempuan lewat lewat pakarnya gitu kan, lewat Dokter Aisyah. Nah, itu kan laki-laki perlu tuh memahami otak perempuan, perempuan juga memahami otak laki-laki. Nah, sehingga tidak salah paham. Ada penelitiannya, ada studinya. Jadi silakan untuk belajar tidak hanya ilmu agama, tapi di era sekarang kita lebih mudah memahami karena ada ilmunya gitu kan, ada wasilahnya juga, ada fasilitasnya. Jadi masnya ada ilmunya itu mas. Jadi didengarkan aja di podcast tentang karena itu ada ilmunya ya. Saya sendiri belajar itu, saya sendiri mendengarkan itu tentang love language, tentang otak laki-laki. Saya juga belajar kalau saya punya anak laki-laki cara mentreatmentnya beda dengan kalau saya punya anak perempuan. Jadi gimana kalau tapi kalau sebagai perempuan nih kalau masnya tanya sekarang kalau lagi marah tuh gimana ya udah gitu. Kadang kalau lagi musimnya kita pengen cerita didengarkan. Kadang kita nggak butuh solusi, butuhnya didengarkan. Nah disitulah kita butuh quality quality time-nya seorang suami. Tapi kalau kita lagi marah juga didiamkan, jangan dijawab gitu. Tapi kalau ya udah dikasih apa yang dia mau, dia sukanya apa gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu semua kan perlu nggak bisa kalau kalau dari awal laki-lakinya dia tidak pernah tahu saking terlalu sibuk di luar mana bisa dia memahami istrinya ketika lagi ada masa-masa itu lagi marah lagi apa gitu kan. Nah jadi penting sekali memang memahami bahkan bisa aja sih ya dari awalnya itu makanya perlu memahami dia sukanya apa ya kan dia kalau lagi gini apa. Jadi ditanyanya tuh bukan ketika lagi masanya, nanya itu tuh ketika lagi baik-baik aja baru kamu kalau ini biasanya gimana sih biar nanti kalau kamu lagi begitu saya nggak salah
Itu kan apa asasinya? Berarti komunikasi. Tidak hanya tentang bayar listrik, tidak hanya tentang apa gitu kan. Hal-hal kayak gitu harus diobrolkan sehingga ketika terjadi lagi begitunya tuh kita tahu harus ngapain. Jadi dan setiap perempuan ada treatmentnya mungkin walaupun ya secara umum sama ya perempuan, tetapi kadang satu sama lain ada yang kalau gini sukanya coklat, nah saya nggak suka coklat, gitu kan? Beda-beda ada, jadi perlu sekali masa berkomunikasi lebih dalam tentang hal-hal yang mungkin receh, tapi itu diperlukan bumbu-bumbu itu, bumbu-bumbu komunikasi dan perhatian itu yang malah membuat rumah tangga itu ya jadi harmonis, seperti itu mungkin ya. Bisa dipelajari di ininya berarti ilmu-ilmu otak perempuan dan laki-laki. Oke. Masya Allah ya, jawaban dari Ustazah. Bagaimana Saudara Fauzan? Apakah sudah Itu nggak terjawab? nemu, udah deh aku cari di Google. Mungkin cukup sih Kak Putri. Terima kasih, syukran Ustazah. Afwan. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Bung Chat ya. Yang pertama dari Mulyansyah. Mau tanya Ustazah, apa saja contoh bersenda gurau Nabi dengan istrinya? Mungkin tadi sudah ya. Bagaimana Ustazah? Ya. Contoh kayak Nabi ikut lari, lomba lari sama Aisyah. Artinya kadang kita harus ngelakuin yang menghilangkan kelaki-lakiannya seorang laki-laki untuk memberikan idholus surur tadi, untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan. Kadang kita harus nggak jadi laki-laki dulu, gitu kan? Seperti Rasulullah lari-lari ikutan, gitu kan? Kan laki-laki kan ininya kan haibah, apa itu wibawa. Tapi kadang kita harus mengangkat wibawa kita di depan keluarga kita, gitu kan. Silakan kamu pasang wibawa kamu ketika kamu keluar rumah. Tapi ketika kamu masuk ke rumah, kamu angkat wibawa kamu, gitu kan. Sometimes, tapi artinya nggak selalu juga. Tetap wibawa itu kalau depan anak, kadang harus dilepas jubah kewibawaannya ketika lagi main. Tapi kalau lagi ngajarin, gitu kan, kalau lagi mengajarin dipasang lagi wibawahnya, sehingga anak ada tuh rasa takut, ada karena kadang yang yuhrimul barokah, yang yuhrim barokah atau ilmu daripada suami kita atau istri kita yang sebenarnya subhanallah dia di luar, tapi di dalam itu tidak dihargain. Itu kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga muruah dia di depan keluarganya. Jadi kadang memang ya tergantung situasi. Kadang kita harus memperlihatkan wibawa muruah kita depan anak dan istri. Kadang kita copot itu semua. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi aja. Dan harus pintar-pintar. Untuk pertanyaan kedua dari Mulyansyah juga Ustazah. Pertanyaan kedua, mau tanya lagi, saya pernah mendengar katanya perempuan memiliki akal 1, tetapi nafsunya 9, sedangkan laki-laki akal 9, nafsunya 1. Pertanyaannya adalah apakah ada hadisnya atau perkataan ulamanya Ustazah? Ya benar, itu benar. Benar, banyak kalau antum baca di buku-buku ya tadi ya kayak pernikahan atau apa, itu pasti menuliskan atau membahas tentang itu, tentang bahwa perempuan itu hakikatnya memiliki nafsu yang lebih besar daripada laki-laki. Hadisnya apa? Banyak. Contoh hadisnya daripada diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Sunan Kubronya, fuddilatil mar'ah 'ala rajul bitis'ati wa tis'in minal laddah walakin Allah alqa alaihinnal haya. Wanita dilebihkan atas laki-laki sebanyak 99 kenikmatan atau secara seksual, tetapi Allah memberikan sifat malu pada mereka, makanya nggak kelihatan kan, makanya kayaknya yang lebih nafsu tuh laki-laki karena ada haya di situ, ada rasa malu yang memang dititipkan secara fitrah kepada perempuan sehingga nggak kelihatan, sehingga secara dohir yang lebih kuat nafsunya itu adalah laki-laki, padahal secara fitrah adalah fuddilatul mar'a 'ala rajul bitiswatisina juz'an min ayyiladzatil jima'. Nah, bahkan jadi ada yang dalam riwayat dikatakan minal ladzah aja
Ada juga juz'an min ay alladzatul jima'. Sore ya. Walakin Allah alqa alaihinnal hayah. Tapi itu masa malu. Tetapi setelah itu ya, itu udah hadisnya. Tetapi ada juga pembahasan tentang di Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih. Itu katanya ada dua pendapat terkait siapa yang lebih besar syahwatnya, lelaki atau wanita. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa wanita menikmati kelezatan hubungan badan itu 99 kali daripada laki-laki. Hanya Allah saja menutupi rasa malunya. Kemudian banyak sekali ulama menafsirkan itu ya. Menafsirkannya contohnya Ibnu Abdul Bar mengatakan ada seorang ulama menyatakan syahwat wanita 9 kali di atas syahwat pria. Tapi intinya benar itu, ini banyak sekali ya kaulnya. Tapi benar adanya secara fitrah bahwa kita perempuan itu memiliki nafsu yang lebih, yang lebih kuat Mas. Cuma kita Allah menutupinya dengan rasa malu. Baik. Di sini masih banyak pertanyaan, tapi insya Allah kita lanjut di grup WA ya, karena ya, mungkin ya. Ingat waktu udah menunjukkan pukul 10:15. Mungkin nanti untuk hitan, Ustadzah juga akan jawab beserta dengan dalilnya ya, dan juga ibarah ulamanya biar lebih detail ya di grup WA insya Allah. Karena panjang sekali. Oke, baik Ustazah. Alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah atas penjelasan dan jawaban yang sangat komprehensif. Oke, baik pada pagi hari ini dan juga pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bahwa ajaran Nabi tentang perempuan, pernikahan, dan rumah tangga itu berpijak pada kemuliaan, keadilan, dan kasih sayang. Oke, dari dua pertemuan ini, semoga kita tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga kesadaran bahwa masih banyak persoalan tentang perempuan dan rumah tangga hari ini bukan karena kurangnya dalil, melainkan karena belum sepenuhnya menghadirkan nilai sunnah dalam praktik hidup sehari-hari. Oke, webinar ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadikan hadis bukan sekedar dalil yang dikutip, tetapi nilai yang dihidupkan, baik dalam komunikasi, dalam menghadapi konflik, dan dalam cinta yang bertanggung jawab. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Haja Jauharatun Naqiyah atas ilmu, waktu, dan refleksi yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini tidak berhenti saja ya dari ilmu yang kita dapatkan, tetapi juga benar-benar menjadi bekal dalam membangun pernikahan yang lebih sehat, beradab, dan penuh rahmat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, baik melalui pertanyaan maupun kehadiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap niat baik dengan keberkahan dan memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Oke, untuk sesi terakhir, sesi dokumentasi, dimohonkan untuk semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Dokumentasi. Oke, maaf teman-teman semua untuk bisa mengaktifkan kameranya untuk keperluan dokumentasi. Mungkin banyak yang berhalangan untuk menghidupkan kamera. Kita dokumentasikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar terdapat kekurangan. Akhir kata dan sebelum itu kita tutup webinar hari ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.